konsumen itu kan kita juga tidak asal yang penting jadi kan juga enggak kan, kita juga mempertaruhkan nama juga, kita membangun brand itu kan juga enggak waktu sebentar, waktu lama kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang cuan dimanapun Anda berada. Selamat datang di Nge-Podcast Plut Surakarta, podcast yang bakal nemenin perjalanan bisnis kamu mulai dari nol sampai sukses. Di setiap episode nanti kami akan menghadirkan para pengusaha UMKM, kami akan ngobrol dan berbincang-bincang bagaimana mereka memulai usahanya, strategi apa yang mereka terapkan di bidang pemasaran, bagaimana mereka mengelola keuangan, bagaimana mereka mengelola SDM, dan juga bagaimana mereka menghadapi kompetitor. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengusaha UMKM, Kak Nasyatul Aisyah, yang biasa dipanggil Kak Nas. Selamat pagi Kak Nas. Ya. Selamat pagi Pak Teguh. Kak Nas ini adalah salah satu pengusaha UMKM dengan brand Gria NA yang memproduksi bermacam-macam produk kerajinan mulai dari tas, dompet, dan beberapa aksesoris lainnya. Kita akan mencoba membongkar bisnis usaha dari Kak Nas ini seperti apa. Kemudian kita juga tentu akan mendapatkan tips-tips bagaimana memulai usaha sendiri. Baik, langsung saja Sobat Plut UMKM. Untuk yang pertama, Kak Nas, kami ingin tanya awal mula dari membuka usahanya seperti apa? Apakah berawal dari ketertarikan, dari passionnya, atau karena butuh duit, atau karena justru kebanyakan duit, bingung ini duitnya mau diapain? Silakan diceritakan latar belakangnya Kak Nas, dan sebelumnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, nama dan lokasi usahanya di mana. Silakan Kak Nas. Terima kasih Pak Teguh. Pertama, tak kenal maka tak sayang. Akan saya perkenalkan, nama saya Nasyatul Aisyah. Saya bergerak di bidang kerajinan, yaitu tas, dompet, aksesoris, dan sebagainya yang bisa dijahit gitu. Bisa dijahit ya. Yang penting bisa dijahit, bisa bikin cuan. Ya. Beralamatkan di Cengklik RT 04 RW 20 Jalan Legend Stoy 57 Surakarta. Monggo bisa mengintip-intip. Jalan Legend Sutoyo 57 Surakarta di Banjarsari ya Kak Nas ya. Oke. Tepatnya SMA 5 ke utara dikit. Oke. Tadi berkaitan dengan apa? Menjahit. Ya. Ya, berarti craft ya ini ya, handmade ya. Oke. Dom mendondom katanya. Saya akan bertanya ini Kak Nas, awalnya ketika memulai usaha, apakah ada perasaan, ketakutan, kekhawatiran, misalnya takut bangkrut atau takut gagal, atau malah justru sebaliknya ini sangat pede seperti MC di kondangan itu? Bisa diceritakan Kak Nas awal mulanya? Terima kasih Pak Teguh. Untuk usaha saya sendiri itu memang awalnya nggak ada bayangan ingin usaha. Jadi nggak ada bayangan, mengalir ya. Seperti Bengawan Solo ini, mengalir ya. Sampai jauh. Masalahnya dari latar belakang ibu menjahit dan ada sisa-sisa kain, dari situ selain itu juga hobi. Jadi menyalurkan hobi yang kebetulan notabene-nya ibu punya produk sisa-sisa baju yang tidak dikembalikan, tidak mau ameh dia Pak, nih barang iki kan gitu. Terus saya coba-coba bikin tempat pensil, coba-coba bikin baju, nanti yo ditambal. Akhirnya seperti bajunya Pak Teguh. Dulu itu saya gini nih Pak. Jadi kombinasi baju dikasih ini. Jadi ternyata model sekarang berputar. Itu dulu saya waktu SMP sudah bikin. Sudah bikin kayak gitu ya. SMP berarti saya. Dari awal sudah ada bibit-bibit. Oh, sudah ada. Bakat bibit usaha, bukan bibit usaha penyakit, ya. Oke.
Kira-kira mulai tahun berapa atau usia berapa itu Kak Nas sudah mulai mencoba-coba seperti itu? Kalau saya daftarkan mulai 2010, tapi 2010. tapi sebelumnya udah saya SMP sudah bikin baju sendiri, bikin tas sendiri juga dia Pak, namanya dia apa? Sarimbit. Jadi baju seragam, baju seragam SMP itu kalau pas hari Jumat pakai batik, tasnya mesti ada batiknya. Batiknya batik seragam. Jadi sudah ke situ ya, tapi nggak ada bayangan sok ben aku arep gawe ngene usaha, nggak ada. Cuma mengalir sisa-sisa kain itu aliran air. Akhirnya mengalir sendiri sampai sekarang. Oke, berarti mulai SMP sudah bikin sendiri saya tas itu. Praktek ya, sudah membuat jahitan-jahitan ya. Iya, dulu itu kan pegawai negeri belum, ya Allah Pak, gajinya 200. Gajinya makan beras jatah saya alami. Nasi ada totornya saya alami, kan gitu. Jadi putranya 4, ibu saya itu putranya 4. Setiap tahun ajaran kan pasti buku anyar, tas anyar, sepatu anyar. Yang namanya tas itu enggak pernah beli, pasti bikin. Dari situ dari situ saya terus kok diulah-ulah gini-gini kok, dari Pak itu ada tulisan gandum itu tuh Pak, tutupi batik. Dari situ saya mulai iya iso Pak, iso gitu. Nak nih ternyata sampai sekarang modelnya ternyata itu sudah saya alami dulu. Berarti sudah pintar memanfaatkan peluang ya sejak SMP dulu ya. SMP, dan itu juga bisa membantu menghemat pengeluaran orang tua ya. Orang tua berarti ASN ya, PNS ya dulunya. Bapak PNS. Bapak guru. Oke, Mbak Nas, ketika sudah mulai membuat produk-produk, ini kira-kira ketika mendapatkan pesanan pertama dari customer, itu kira-kira perasaannya seperti apa? Bahagia atau bingung atau panik atau seperti apa itu ketika mendapatkan pesanan pertama dari customer? Seneng, deg-degan, bingung. Seneng, deg-degan, bingung. Wah, ini kira-kira ini deg-degannya dengan ketemu mantan, deg-degan mana ini? Wah, sama mantan Pak. Wah, deg-degan mantan, sobat UMKM. Ini mantannya. Moga-moga bisa melihat ini. Betul. Deg-degannya gini Pak. Iki engko iso ora ya gitu. Kurang pede, maksudnya kurang pedenya itu wong ya baru pertama kali ya. Jadinya iki engko sesuai dengan yang diinginkan enggak, walaupun sudah ada desainnya. Iki engko desainnya ngene, ukurannya sekian kan gitu. Tapi yang namanya pertama kali dipeseni kan inggo bener pora, inggo ngene kan banyak apa ya Pak, konsultasi juga kan. Bu ini bakal ini adanya ini, ini dikasih ini kan gitu, banyak itu. Wah inggo sesuai pora masih bingung. Banyak konsultasi lah. Kira-kira ini konsultasinya kemana ini Kak Nas di tengah kebingungan itu? Kalau saya kebetulan selain dengan konsumen itu sendiri, tetap ada teman ya Pak, teman yang yang sering dapat pesanan gitu kan, bisa tak mintai tolong, Mbak yang gawe ngene iki piye, yang gawe ngene iki piye kan gitu. Jadinya berarti teman yang sudah berpengalaman untuk diajak diskusi betul. Ya. Gitu. Sharing-sharing gitu. Oke, berarti mendapatkan masukan dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Oke. Nah, ketika sudah terbiasa ketemu customer yang mendapatkan pelanggan, nah, kira-kira pernah nggak nih ketemu customer yang mungkin dalam tanda kutip cukup rewel ini, seperti seolahnya ingin membeli produk banyak, ingin memborong banyak produk, dan tapi ternyata di ujung-ujungnya dia tidak membeli atau malah hanya membeli satu atau malah tidak membeli sama sekali. Nah, pernah nggak ketemu pelanggan yang seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya sehingga bisa tidak menyinggung perasaan dari pelanggannya, seperti apa? Kalau itu banyak ya Pak. Banyak. Setiap pengusaha yang dipeseni biasanya gitu. Satu kulit sing murah, apik, dapat diskonan itu bonus kan gitu. Kebanyakan gitu. Tapi kita juga bisa bagaimana caranya memberikan argumen. Oke, regane murah, neng peralatannya yang begini si A, tipe A, kualitas 3 katakan. Grade 3.
Tapi yang memang menghendaki yang awet, yang oke, kualitas satu, tapi harga tetap. Nah itu jadi ono rego, ono rupo. Ada rego, ono gitu rupo. Ya. Ada harga, ada kualitas. Iya, gitu. betul Pak. Seandainya Kak Nasyatul dapat order banyak nih, tahu-tahu dapat order ratusan atau ribuan. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya agar order itu selesai tepat waktu dengan kualitas sesuai dengan standar atau kualitas yang diinginkan oleh customernya? Apakah harus lembur 24 jam atau menambah tenaga kerja atau seperti apa cara mengatasi permasalahan banyaknya order yang mendadak kita terima? Oke. Kalau untuk pesanan itu kalau dikerjakan sendiri ya Pak, dalam artian gini, yang belanja, yang motong, yang jahit sendiri itu bisa ngegoke jam. Waktu. Maksudnya waktu. Oh kalau saya kan kebetulan sendiri nggih. Jadi sedino kuwi iso nggarap piro gitu nanti kan bisa muncul sendirinya. Oh misalkan satu hari itu 30 biji. Kok butuhnya 100 berarti butuh berapa hari kan gitu. Nanti ditambah waktu belanja sama waktu motong. Kan itu ada jahitnya toh. Satu hari 30 jadi tambah biaya belanja tambah hari belanja sama hari motong. Nah itu tinggal mengkalkulasi waktu ya. Ya betul. Seandainya tidak mampu dikerjakan secara sendiri itu seperti apa? Apakah pernah Pak suatu saat saya itu dapat pesanan 1.200 sendiri Pak. Masya 1.200 Allah. sendiri. Iya, bareng lagi. Astagfirullahaladzim. Terus saya kesininya terus namanya belum pernah pesanan segitu banyak diayai dhewe, otomatis kan kita berkeluh kesah. Lah kok ki yo bodoh men to Mbak kan gitu, malah dibodoh-bodohke. Nah, itu siapa itu yang berani membodoh-bodohkan Kak Nasyatul? Berani bener itu. Iya, masalahnya gini, lah kok ki ndek kanca akeh kok ya mbok keke kan gitu. Saya itu enggak berani karena jaga kualitas juga ya Pak. Jaga kualitas. Bukan berarti meremehkan teman, enggak. Minimal kalau kita sudah pernah tahu jahitan teman atau yang pihak ketiga, oke lah tak lempar. Tapi adanya aku kerjakan sendiri selama ini masih belum sesuai. Saya itu nanti takutnya malah belenjani konsumen. Janji. Gitu. Berarti harus memperhatikan standar atau kualitas dari kalau saya konsumen ya. Jadi enggak semata-mata kemudian mencari pekerja lain, tidak ya. Enggak berani Pak saya. Kemudian kriteria seperti apa ya? Misalnya terlanjur banyak pesanan dan memang harus dikerjakan oleh banyak orang. Itu orang seperti apa itu? Jueh sekali. Jadi satu jueh, kedua saya kasih contoh tapi lembaran. Jadi wujudnya lembaran, misalkan tasnya ini. Sebentar, ini mungkin Sobat Plut Kota Surakarta ada yang tidak tahu ini artinya jueh ini. Apa ini yang dimaksud jueh? Agak rewel. Jadi karena ini orangnya rewel nih. Biar Pak? Biar nanti hasilnya itu sesuai sama produk saya gitu kan. Konsumen itu kan kita juga tidak asal yang penting jadi kan gitu juga enggak kan. Kita juga mempertaruhkan nama juga. Kita membangun brand itu kan juga enggak waktu sebentar, waktu lama kan. Jadi saya misalkan bikin tas ini, saya posisinya ngasih tas ini enggak langsung jadi gini, enggak. Jadi lembaran masih dijahit per lembar. Jadi nanti iki engko dijahit ngene, engko sisane sakmene aja mbok potong. Oh iki engko diselipke sini gitu sudah ada. Oke, berarti enggak berani ngecul-kecul harus jueh dan ada contoh dan mungkin ada SOP. Betul, yang memang harus dipenuhi. Harus ada SOP-nya. Sobat Plut Kota Surakarta yang nanti tiba-tiba mendapatkan order dari Kak Nas, nah harus siap-siap dengan kriteria yang seperti itu ya. Ya, oke, rewel dan harus sesuai dengan SOP. Jueh. Ya, jueh. Oke, kita lanjut Kak Nas. Ini kan banyak beberapa produk-produk yang berbeda dengan produsen yang lain ya. Jadi bagaimana sih caranya Kak Nas itu membuat produk yang unik, orisinil,
dan berbeda dengan produk yang lain. Nah, ini rahasianya boleh diceritakan ke sobat UMKM enggak ini? Apakah harus cari wangsit dulu atau mencari ilham, kemana ilham perginya, atau seperti apa bisa menciptakan produk yang unik? Kalau produknya sendiri banyak ya Pak ya. Yang namanya tas, dompet itu kasat mata orang, alah tas ya gur kaya ngono, dompet ya kaya ngono, gur kan, ibaratnya gur. Tetapi lihatlah apa namanya, setiap pengusaha tas, pengusaha kerajinan itu lihatlah dari, katakanlah gini, oh yang membuat apa ya namanya, produk itu mempunyai ciri. Misalkan Pak Teguh bikin tas, oh kayak nggone Pak Teguh ngono, oh iki genah nggone Mbak Nas kan gitu. Jadi setiap orang melihat iki genah nggone Mbak Nas itu tanpa label dia sudah bisa melihat kan gitu. Ada diferensiasinya dibandingkan dengan produk lain ya. Ya. Ada perbedaan dengan produk-produk lain walaupun sama-sama tas. Ya. Sama tapi beda. Itulah tagline-nya Gria NA. Beda tapi sama. Oke. Sama-sama tasnya, beda modelnya. Beda model. Ya. Belum ada ini. Kan sekarang banyak yang itu Pak, tas untuk souvenir yang buat hantaran, buat apa kan sejenisnya seperti itu. Semua cuma ya enggak cuma ya, hampir semua sama plek. Cuma beda di mereknya. Oh, iki merek kae, Pak, sing gawe kae. Oh, iki merek si A, iki merek si B. Tapi yang sini tidak ada loh. Saya belum ada menemukan. Berarti Kak Nas itu mengamati produk-produk yang serupa. Iya, kompetitornya itu kan. Kemudian memodifikasi atau merubah dengan ciri khas dari Gria NA itu sendiri ya. Iya. Teman-teman tak kasih apa ya? Wah, ini nih, kasih apa ini? Apa itu namanya? Bocoran ini. Andai kata penjenengan semua itu bikinlah plek enggak apa-apa, tapi berilah ciri khusus Anda. Oke. Misalkan, kalau plek ada cirinya berarti sudah enggak plek lagi nih. Pleknya itu plek tasnya. Oh, plek tasnya. Oke. Kebanyakan gini, Pak. Semua dari goni semua. Tapi bagaimana cara Anda mengemas goni itu podo ning beda? Ini sama goninya tapi bordir. Itu sama goninya tapi DTF kan gitu. Jadi podo-podo tase tapi beda gitu. Punyalah ciri khusus. Teman-teman boleh mencontoh ya. Boleh plek ketiplek tapi harus beda. Harus beda. Jadi harus ada istilahnya ATM ya, boleh ya. Betul. Amati, tiru, modifikasi. Ya, kalau plek berarti ATP boleh juga nih. Amati, tiru, plek. Nah, ya, tapi pleknya itu tetap tetap beda. Jadi tapi tetap beda. Anda mau minta pola tak kasih, tetap beda. Dikasih. Nanti. Oh, oke, tak kasih pola. Caranya gimana nih kalau minta pola? Tak kasih cara nih, hasilnya tetap beda. Hasilnya terbeda ya. Wah, mungkin cara membuatnya ada hal-hal rahasia yang membedakan dengan yang lain ini. Iya, betul. Tetap ada. Dan Pak. Itu tidak bisa ya. Itu kasat mata itu. Iya, itu masalahnya hati yang hati ya. Ini hati. Bermain dengan hati juga ini Kak Nas. Betul. Oke. Ngomong-ngomong ini Kak Nas, dari produk-produk yang sudah dibuat ini, produk apa yang kira-kira itu best seller, paling banyak diminati atau paling banyak terjual? Itu produk yang seperti apa itu? Saya notebook seperti ini. Oh, seperti itu. Ini banyak banget. Tempat ini dari kombinasi, notebook. Ya, bisa buat kan kadang kalau piai rapat atau hanya sekedar ada kunjungan apa-apa gitu kan bawanya ringan. Oke. Buat tab juga bisa. Buat HP, notebook ini juga bisa. Jadi piai itu kalau ngagem gitu enggak terlalu banyak gitu loh Pak. Jadinya simple elegan. Itu banyak Pak. Dulu itu saya dari bordir ada, DTF ada, kombinasinya pun banyak. Kesininya kebetulan saya itu ya Pak, rodok cerita sedikit. Saya itu punya produk enggak ada yang namanya polos. Jarang banget. Produk polos. Enggak ada. Kecuali pesanan. Pasti ada kombinasi, entah itu batik, entah itu mesti ada bordir apa-apa. Memang saya itu dulu
ikut kecemplung dinas. Ikut kecemplung dinas ini ya. Ini ya, maksudnya apa ini? Saya jadi kenal dinas, kenal plut. Itu berawal dari itu namanya satu selain penjahit saya mbak nderek pelatihan gitu. Oke. Saya ke situ. Nah dari situ kok pelatihannya banyak dari dinas koperasi lah, dari dinas mana juga plut juga nggak kalah juga plut. Itu bikin ada pelatihan sablon, ada pelatihan sablon. Kan banyak kan, ada di dinas koperasi itu kan ada banyak pelatihan, entah itu salon apa-apa. Iya, salah betul. satunya saya itu punya keinginan, saya produksi tas, produksi dompet. Piye carane tas iki iso tak bordir, iso tak sablon, bisa tak lukis. Dari situ saya pengembangan ini. Oke, berarti menarik sekali nih Sobat UMKM. Jadi Kak Anas ini berhasil ya memanfaatkan dari hasil-hasil pelatihan yang diselenggarakan, difasilitasi oleh Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta dan juga Plut. Dan ngomong-ngomong ini Kak Anas, penjualan produk ini paling jauh kemana nih? Apa sudah ke mancanegara atau ke nasional? Sudah pernah seperti itu? Kalau untuk yang internasional cuma untuk oleh-oleh Pak. Internasional pernah juga untuk oleh-oleh. Kemana ini Kak Anas? Singapura Pak. Itu. Ke Singapura luar biasa sekali. Alhamdulillah. Kalau yang nasional masih sebatas, ya nasional sih. Kalimantan, Surabaya belum, Jawa Timur, Madura. Jawa Timur. Surabaya itu Jawa Timur itu. Oh iya. Tapi pernah. belum. Ya, berarti kotanya belum. Madura. Terlampaui tok. Ya. Terus Semarang, Bekasi, Bogor, banyak Pak. Sudah menasional ya dan internasional ke Singapura. Iya. Baik, lanjut ini Kak Anas. Jadi pernah nggak mengalami sebuah kejadian atau momen ketika jualan itu rasanya itu lebih capek dari lari maraton? Jadi misalnya ketika Bukalapak di mana atau pas pameran tiba-tiba hujan, nah kan nggak jadi itu, atau di PHP oleh customer mau COD di mana tahu-tahu customernya nggak datang atau kemudian membatalkan. Pernah nggak kejadian-kejadian atau momen-momen seperti itu? Kalau momen-momen itu tetap ada Pak. Tetap ada ya. Semua pengusaha, semua teman itu pasti ngalami. Entah itu kudanan rapayu, entah itu sepi pengunjung karena di-prank. Ya, di-prank. Konsumen pernah. Jadi selama ini kan kita membawa nama Kota Solo. Katakanlah pameran di luar kota, kita otomatis membawa nama Kota Solo. Genre ngisini pasti kan produknya pasti kan premium. Ternyata sampai di sana pengunjungnya makbluk. Carinya yang 10.000 ya itu. Jadinya tetapi kita dari situ belajar. Maksudnya belajar. Jadi ojo jangan membawa yang premium aja, jangan membawa produk ketika pameran yang premium aja. Jadi kita jagani konsumen yang kelihatannya kepingin produk kita tapi kok harganya nggak terjangkau. Harganya tidak terjangkau. Jadi kita masih bisa melayani. Berarti penting sekali ya ketika kita akan berjualan atau kita akan pameran di mana kita mengidentifikasi dulu customer di daerah tersebut ya. Harus daya belinya seperti apa, daerahnya bagaimana. Jadi untuk teman-teman semua nih pembelajaran yang sangat menarik sekali dari Kak Nas terkait dengan penjualan produk yang kurang sesuai dengan customer di lapangan. Dan ngomong-ngomong ini sesuatu hal yang paling nyesek ini. Nah tadi kan sudah diceritakan penjualannya bluk, tidak sesuai. Kira-kira yang paling nyesek di hatinya ini itu karena apa? Misalnya tidak laku atau bahan bakunya itu naik menjadi mahal, atau kehabisan modal, tidak laku, atau karena kompetitor. Itu yang paling berat, paling dirasakan nyesek di dada itu apa itu? Saya masalahnya menyikapinya dengan apa ya Pak? Ojo gelo banget. Menyikapinya dengan ojo gelo. Jadi banget. Jangan suka yang kepayon tok. Jangan suka yang kepayon tok. Orang kan, kepayon ya suka juga ya. Iya. Oh, gitu. Orang kepayon yo seneng Itu masalahnya kan gini. Ora kepayon.
berarti tanda kutip ada kelarangan. sesuatu yang tidak sesuai. Kelarangan. Bisa kelarangan. Apa modele elek atau pasarnya beda. Pasarnya maksudnya beda. Pasarnya kan dulu pernah Pak, kita bawa premium gitu yang datang itu nyon sewu, ibu-ibu, terus yang memang terus anak-anak. Jadi anak-anaknya itu yang anak-anak dilepas orang tua. Maksudnya otomatis kan sangunya cuma ibaratnya gur tumbas es teh kan buat gitu. Jajan. Berarti kan jangan gelo dan jangan buat belajar itu malahan. Suka terlalu gembira kalau kepayon, kalau laku banyak untuk mengantisipasinya. Jadi intinya hal-hal yang dialami tadi itu sesuai dengan bagaimana kita mengantisipasinya. Wah, nggak laku jualan terus begitu namanya bahannya naik, kehabisan modal. Iya. Tetap semangat. Masalahnya kita juga harus berpikir semua itu berpasangan. Sok payu, sok bangkrut. Sok payu, sok ora. Sok legi, sok pahit. Sok itu, sok ora kan gitu. Jadi kita harus memang harus siap apapun yang terjadi. Harus siap apapun yang terjadi. Oke. Semakin menarik ini teman-teman obrolan kita dengan Kak Nas, dan masih ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Nah, ini terkait dengan persaingan kompetitor. Jadi seandainya ada kompetitor yang produknya, mohon maaf nih, meniru dari produknya Kak Nas, tapi mereka membuat modifikasi yang justru lebih menarik dari produknya Kak Nas dan produknya lebih ramai, lebih laris. Kira-kira nih reaksinya gimana nih? Karena mungkin bisa berpotensi mengambil pelanggan Kak Nas lari ke sana. Ini kira-kira reaksinya seperti apa? Slow aja atau langsung buka strategi perang harga? Kalau saya masalah harga jangan dulu. Maksudnya jangan masalah harga jangan dulu. Tetap maksudnya jangan terus wah kono payu kene dijeloke, jangan. Itu malah mematikan produk kita nanti jatuhnya. Kalau saya gini Pak, produkku tirunan rapopo. Kowe nirun rapopo. Aku sesuk gawe anyar. Gitu. Berarti kalau ada yang meniru kemudian ternyata lebih menarik, saya lebih laris. Baru bikin yang baru. Wah, ini berarti tiru-tirunan ini. Berarti kan, menarik ini. Iya, jadinya persaingan kan sehat. Misalkan ya Pak Teguh bikin tas, saya bikin tas. Mbak Nas kok laris, aku tak gawe. Saya genah besok sudah meninggalkan itu dan mencari model yang baru. Begitu. Berarti strateginya seperti itu, Sobat UMKM. Tidak apa-apa ditiru, plug. Yang penting beda, nirunya lebih menarik. Jangan senang dulu, nanti Mbak Nas akan membuat produk yang lebih menarik yang beda lagi. Beda lagi. Oke. Baik. Nah, ini hubungannya dengan kita tahu Kak Nas, kalau ibu-ibu menjadi wirausaha itu kan biasanya itu kan itu memang berperan ganda. Jadi harus membagi waktu luang untuk keluarga dan untuk usahanya. Iya. Artinya berperan secara domestik di rumah tangga dan di publik, di masyarakat atau di usahanya. Nah, kira-kira ketika pas banyak orderan itu pernah nggak atau dapat protes dari suami atau dari anaknya? Ini yang paling sering protes ini suami atau anaknya ini. Pernah nggak? Kalau pernah, bagaimana cara menjelaskan atau cara menyikapinya terkait dengan konflik waktu tersebut? Kebetulan nggak ada yang protes ya Pak. Wah, nggak ada yang protes ini. Malah ternyata mendukung. Maksudnya malah gini. Mendukung. gini. Anak saya itu kan termasuk saya masukkan tim. Anaknya dimasukkan tim saya, ya. Sebagai bagian dari perusahaannya. Ya, jadi yang bapaknya itu tim penjualan. Jadi bapaknya tim penjualan. Wah, bapaknya itu kalau ada sisa baju seragam sekolah, dari seragam sekolah ngajar gitu ya, dapat batik apa-apa gitu seragam, sisanya tak bikinkan tas tote bag. Dibikinkan, wah ini jadi seperti disuapin nih bapaknya biar gak diprotes. Jadi nanti setiap
sekolah gitu lho Pak, kok enek tas to Pak gitu. Oh lah iya yen kowe gelem peseno bojoku kan gitu. Oh, jadi gitu. iklan berjalan itu yang suami. Terus yang cewek yang anak saya Yang cewek anaknya? itu timnya jadi tim Pak belanja. Jadi tim belanja. Iya. Jadi Mau disuruh-suruh. mau dia itu ya? malah suka Bu kok mboten enten pesenan meneto lah ngopo lakukan itu cuan gitu Oh, katanya jadi berarti ada apresiasi ya, betul. di Jadi setiap kasih uang belanja nggih, jajan, uang setiap saku. belanja ngantar saya kemana-mana gitu dia sudah tahu nanti aku kok mesti diparingi ibu Oke, gitu jadi berarti. dia juga otomatis mau nggak mau kan Merasa senang itu, ya betul. dihargai. Bu kok Berarti- mboten enten pesenan meneh lah ngopo Oke. Aku duit. Ini bapaknya ini juga makin sayang ini. Wah, udah dapat. Jadi iklan. Jadi triknya Sobat Float, bagi teman-teman yang waktunya terhabis untuk usaha dan waktu keluarganya sedikit tersita, itu caranya Mbak Nas itu dengan cara melibatkan Ya, betul. anak dan orang dan suami itu terlibat dalam pekerjaannya. Nah, ini dapat jadi sales gratis karena suami mempromosikan tasnya, diberi tas. Nah, kemudian anaknya diajak belanja, kemudian ada uang saku. Wah, ini salah satu menghargai dari keterlibatan keluarga di usahanya. Jadi ini salah satu menghindari terjadinya work family konflik, Mbak. Ini kalau dalam istilah psikologi itu adanya peran ganda itu kadang memunculkan konflik keluarga. Nah, ternyata Kak Nasyatul itu bisa mengatasi Iya. konflik keluarga tersebut. Bagaimana Luar caranya biasa biar sekali. biar ikut serta gitu loh Pak. Nah, ini tips yang bisa dicoba teman-teman semua. Baik, selanjutnya Kak Anas, ini saya mau tanya tentang keuangan. Nah, keuangan kan bagi pelaku usaha itu sangat penting sekali. Ibaratnya darah. Kalau darah manusia sudah terkontaminasi, itu nanti banyak menimbulkan banyak penyakit. Iya. Itu juga di keuangan. Jadi kalau keuangan usaha itu bocor, banyak keran-keran yang bocor, itu bisa menimbulkan penyakit juga, namanya ISK. Karena tahu teman-teman apa itu ISK? Apa itu? ISK itu infeksi saluran keuangan. Nah, itu akibat pengelolaan keuangan yang tidak Yang salah. baik. Ya. Bagaimana nih Kak Anas cara mengelola keuangan usahanya? Misalnya omset sekian, kemudian nek wong Jawa iki ngecak kene ben adil, itu seperti apa dari omset sekian, misalnya untuk perputaran modal sekian, kemudian untuk gaji diri kita sendiri, ini ada gaji enggak ini untuk awak dhewe digaji apa enggak ini? Nah, itu berapa persen, kemudian mungkin untuk sosial berapa persen, ada enggak kiat-kiat seperti itu dalam mengelola keuangan? Untuk masalah keuangan Pak Teguh itu bagi saya paling lemah dalam artian Paling lemah. Enggak ada catatan ya. Tetapi Belum ada catatan belum ini. ada catatan. Tapi saya sudah bisa wong Jawa gitu sudah bisa ngengreng. Oh tas iki regane sakmene iki belanjane dari sekian sekian. Oke. Entake sakmene, tenaga sakmene, listrik sekian, lain-lain sekian. Oh aku jek nek badi. Itu sudah saya lepas. Ada catatan tapi atau di awang-awangan? Di awang-awang. Wah, luar biasa sekali. Jadinya nggih. Bisa Jadi di awang-awangan ini. Saya itu awangan Pak. Jadi maksudnya aku ngedol sakmene iki jane cucuk apa ora to gitu kan sudah. Oh engko sak meter dadi misalkan sak meter dadi loro apa dadi papat. Oh tambah kombinasi Oke. ini, tambah alatnya ini kan gitu-gitu udah ketok Pak. Sudah hafal di Iya, luar kepala iya. ya. Masalahnya apa-apa sendiri. Jadi Apa-apa sendiri. tahu tadi yang dibutuhkan apa, terus piye carane ki engko di wolak-walik. Beda dengan kalau diserahkan ke penjahit. Cara Oke. motongnya beda, cara ibaratnya kalau kita motongi piye carane iki nggon kene iso dinggo apa. Tapi Oke. kalau enggak, kalau penjahit lainnya kan nyon sewu dikasihkan ke penjahit wong kuwi dudu bakalku yo ngethoki sak karepe Oh, dhewe kan gitu. gitu kan. Oke, oke. Berarti SOP-nya mungkin pembelajaran. berbeda ya. Beda, Pak. Baik, tapi luar biasa sekali Mbak Nas kalau bisa awang-awangan. Wah, Ya itu belum Pak, ada alhamdulillah. catatan keuangan, tapi ada sebuah ungkapan ya Kak Nas yang mungkin buat pembelajaran kita semua. Ada kata-kata yang menyatakan bahwa ingatan yang paling kuat, ingatan yang paling tajam itu masih kalah dengan tulisan yang paling jelek.
Iya, betul. Jadi Sa sekuat-kuatnya ingatan Ingatan. itu masih kalah dengan tulisan. Urek-urekan, Iya. ya. Karena kita tidak tahu ya bagaimana nanti ke depan seandainya kita tidak mencatat, seandainya kita membutuhkan pendelegasian Iya. tugas, wewenang ke orang lain. Kalau kita tidak mencatat, kita tidak menulis, kita menjelaskan panjang lebar, ada yang Iya. terlewat, nah itu nanti luput. Nah, itu mungkin gunanya sebuah catatan ya, Keuangan, baik itu iya. catatan keuangan atau catatan dari standar operasional prosedur Iya. usaha kita. Saya Jadi, lemahnya di situ, Pak. oke. Jadi memang selama ini kita enek bati sudah jelas ada, Pak. Cuma saya itu belum ada waktunya itu tadi loh, Pak. belum Opo-opo ada dewe. waktu ya. Jadinya ini salah satu kelemahan ya, para jadi belum ada punya UMKM. tim yang mencatatkan oh iki sakmene HPP-nya sekian-sekian gitu, itu belum ada. Jadinya masih oke masuk, maksudnya harga Oke. sekian masuk gitu masih. Terus saya gini, Pak, dari uang itu yang kita dapat sebagian itu saya sisihkan, langsung saya belikan alat. Langsung dibelikan alat. Jadi nanti sewaktu-waktu kebetulan saya itu kok ya alhamdulillah ya, setiap beli, maksudnya setiap saya beli besoknya mesti ada pesanan. Wah, bisa memprediksi nih. Wah, Iya, jadinya seneng banget. bisa Jadi meramal setiap, ini. iya, setiap Oke. itu mesti ada. Instingnya kuat. Iya, jadi ini Oke. besok ada pesanan, saya sudah minimal sudah Sudah ada mempersiapkan bahan baku, diri. ada bahan baku yang Oke. tersedia. Baik, itu teman-teman tips juga dari Kak Nas. Jadi setiap perputaran omset yang sudah kita terima itu sebagian langsung diberikan bahan atau Ya, betul. peralatan ya. Tapi satu tips lagi dari saya memang cukup penting juga terkait dengan catatan. Jadi tulislah apa yang Anda kerjakan Ya. dan kerjakan berdasarkan apa yang Anda tulis. Ya, itu mensinkronkan antara awang-awangan kita dengan catatan kita. Oke. Oke, semakin menarik ini Kak Nas. Oke. Ini saya akan mengulik lagi. Ini kaitannya nanti dengan aspek yang paling berpengaruh ini. Selain dari keuangan adalah aspek pemasaran juga. Jadi banyak mungkin teman-teman pelaku UMKM, pengusaha itu bisa membuat produknya. Tapi belum tentu mereka bisa menjual. Nah, itu pemasaran atau Kendala. marketing itu Biasanya yang sangat kendalanya penting itu. sekali. Oke. Itu kendala. Nah, Mbak Anas ini sendiri kira-kira dalam strategi promosi, strategi marketing yang sering dipakai itu seperti apa? Apakah melalui media sosial, online, atau justru marketing dari mulut ke mulut, misalnya di arisan emak-emak, pertemuan PKK, ataupun di komunitas-komunitas secara offline, secara langsung, atau secara online? Apa yang paling sering digunakan dan alasannya apa? Saya itu satu Facebook. Untuk media sosial Facebook ya, Facebook sama IG. sama IG. Terus sama yang online-nya itu WA. Tapi saya Online belum WA. e-commerce itu belum, karena itu E-commerce tadi, Pak, belum kendala yang maksimal. ngayai, Kendala nggih. Yang kendala ngayai, mengelolanya mengelolanya yang itu. kurang Tokonya kan maksimal. masalahnya itu tadi keterbatasan SDM ya. Keterbatasan SDM. nggih. Karena SDM kita yang belanja motong jahit sendiri. Terus apa namanya? Jadi engko dipeseni iki, jadi ngelolanya kan double loh, Pak. Ngelola Iya. catatan yang di e-commerce itu sendiri Oke, yang dibutuhkan harus apa dengan bagi ngecek-ngeceknya, itu. waktu, Nggih. bagi tenaga dan Iya, pikiran iya, ya. betul. Oke. Jadinya kurang fokus. Nanti di media sosial Oke. masih kurang. Seandainya gini, karena seandainya ada media sosial yang mungkin membantu mengendorse, menjualkan, dan itu nanti sistemnya bisnis, Iya. kan memang harus mungkin berbayar. Kira-kira sudah cukup terbuka nggak seperti itu? Misalnya ini kami jualkan produknya Kak Nas di e-commerce, di marketplace dan sebagainya. Kira-kira terbuka nggak dengan metode apa dengan pola penjualan seperti itu? Saya kebetulan sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Sudah masuk di, kalau yang offline-nya itu saya kan nitip-nitip di toko-toko. Maksudnya yang berbayar. Jadi Yang berbayar. ada orang yang akan membantu Ada menjualkan Cendra dengan Loka. Punyanya Tribun, sebut merek ya. monggo Cendra masuk ke sana Loka. berbayar. Anu apa ya?
potongan nanti ya kayak Shopee kayak apa Oh, gitu. Iya. enggak, beda. Jadi maksud saya ini ada khusus yang mengelola tokonya. Jadi mengelola toko Gria NA berbayar misalnya satu paket sebulan misalnya belum. membayar itu belum ya. Belum. Karena banyak jasa-jasa yang sudah berkembang seperti itu, jasa promosi atau mengelola toko online. Ya, tapi malah saya senang terbuka seperti itu atau hanya yang kepengen saya sebenarnya. kepingin ya, Iya, berarti ada jadinya peluang memang, juga ini ya teman-teman. itu tadi ya. kembali lagi Pak, bisa produksi tapi jualnya Ya yang bingung. itu. Itu. Oke. Berarti lebih banyak dari mulut ke mulut ya, Ya, secara mulut ke mulut, offline ya. Oke. Mulut-mulut. Oke, ini terkait dengan cara menjual harganya. Jadi strateginya itu kira-kira menjual dengan harga yang miring lebih murah atau menjual dengan harga premium yang biar kelihatan eksklusif. Walaupun mungkin dari sisi produknya yang biasa saja, tapi seolah-olah dijual dengan harga yang mahal biar terkesan premium atau dibanting harga yang murah tapi masih tetap untung. Dua pilihan itu kira-kira milih yang mana? Kalau saya kembali ke kualitas. Oh, kembali ke kualitas. Iya. Saya ke kualitas walaupun apa ya Pak ya. Saya itu pernah punya konsumen itu beli beberapa. Beberapa orang juga enggak satu tok, ada beberapa. Aku jane senengi Mbak tasmu, tapi yang dulu itu masih awet gitu loh. Jadi saya itu kadang ada tanda kutip juga. Iki diawet-awetke malah ra sida tuku. Enggak sida tuku malah. Ini Tapi kalau kita bikinnya sakarpe dhewe maksudnya ya kurang awetnya enggak begitu awet banget gitu ya. Tapi nanti terus tasmu rawet gitu itu loh. Jadinya, ya itu nanti malah ketua-tular diceritakan ke yang lain-lain. Kan gitu. Tapi di sisi lain ya itu tadi, Mbak aku jane kepengen tasku iki ning nggo nampu tas iki awet banget. Dijek eman-eman gitu ya. tuh. Jadi kendala juga salah satu. Kendala. Jadi teman-teman ternyata Kak Anas ini lebih mempertimbangkan kualitasnya. Iya. Dan harganya terjangkau tapi kualitas maksimal. Dan tadi ada ketakutan ternyata kalau kualitasnya bagus ditahan lama nggak rusak-rusak orangnya malah nggak beli-beli lagi nih ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, itu biasanya tuh ada feedbacknya dari pembelinya. Biasanya mereka akan menceritakan ke A, ke B dan ke C dan sebagainya kalau produknya ini awet dan bagus dan direkomendasikan atau direferensikan. Betul. Jadi tidak takut ini barang awet kemudian pembelinya nggak beli lagi, nggak membeli ulang, jangan khawatir, pasti nanti mereka akan menceritakan ke yang lain-lainnya. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak Nas. Jadi boleh sedikit spill strategi. Jadi bagaimana tips jualan paling ampuh yang pernah dipakai selama ini yang bisa menghasilkan closing atau penjualan yang paling banyak? Apakah dengan cara istilahnya broadcast di WA atau ketika pas pameran atau pas di marketplace atau dari mulut ke mulut, itu tipsnya yang paling ampuh menghasilkan banyak penjualan itu yang seperti apa? Kalau menghadapi konsumen, terutama untuk teman-teman ya ini ya UKM, kebetulan yang dicari itu kan pameran. Pameran itu semuanya ikutilah. Semua pameran ikuti. Kebanyakan yang dari dinas itu kan free. Free ya. Ibaratnya gratis, ya. kita iklan di situ. Entah kui payu opo ora, yang penting tampilkan produk Anda. Tampilkan produk Anda. Yang kedua, kalau baru pertama kali nyemplung pameran, jangan digantikan SPG. Jangan ditungguin atau digantikan SPG. Jangan dulu. Oke. Kita memperkenalkan produk kita dulu. Ibaratnya konsumen itu tahu secara detail ya. Oke. Nggone Gria NA sing duwe kuwi. Otomatis nanti kalau sudah kenal ownernya, otomatis kan kita bisa memperkenalkan produk. Yang namanya saya itu pameran tak tengeri, Pak. Dengan SPG ditandai ya, ditengeri. Okay. Saya setiap pameran yang kelihatannya itu nanti banyak pengunjung, saya mesti banyak datang. Banyak menunggu. Walaupun ada SPG-nya ya, tetap ada SPG. Cuma
kita jangan dilepas gitu aja. Suatu saat ada konsumen itu yang jani ora tuku, jani jadi beli. Oke. Jadi setelah kita lihat-lihat tok gitu ya, di pameran lihat-lihat tok gitu, saatnya kita bereaksi, didekati, diulik-ulik. Iya. Dirayu-rayu. Gini, jangan gini, gini. Nah itu yang nggak beli jadi beli. Jadi beli. Wah, ini menarik teman-teman. Jadi satu tips lagi ya. Kalau baru pertama kali pameran, diusahakan dijaga sendiri. Ya. Jangan orang lain yang dan ini kaitannya dengan pengetahuan tentang produk yang diproduksi. Jadi produk knowledge-nya itu kan butuh penjelasan secara detail sehingga konsumen nanti akan lebih yakin dan lebih paham. Berarti dari pameran itu kan kemudian berlanjut kan promosi ya. Menunggu mungkin ada konsumen atau ada pelanggan dari hasil pamerannya ya. Oke. Kalau dari hasil promosi secara WA atau secara online ini kira-kira seperti apa? Apa sudah cukup efektif atau belum menurut dengan produk seperti ini? Kalau saya promosinya masalahnya dengan apa ya Pak? Tak pakai gitu terus dipakai anak saya, dipakai. Oke. Gitu loh, jadinya. Jadi lebih banyak langsung ya promosinya. Iya, okay. Nanti. Baik, ini kaitannya dengan Plut ya. Jadi teman-teman, Kak Nas ini sudah cukup lama ya bergabung di Plut, mungkin hampir seusia dengan Plut. Ya. Lahirnya mungkin di Plut ini yang membidani. Iya, sebelum Plut malah. Sebelum Plut sudah lahir usahanya, tapi kemudian digodok, diinkubasi di Plut. Nah, kira-kira ini manfaat Plut bagi para UMKM, bagi para wirausaha itu seperti apa atau manfaatnya dan apa yang sudah diberikan lah oleh Plut kepada Kak Nas ini? Manfaatnya Plut, Anda tidak nyemplung Plut rugi. Tidak nyemplung Plut rugi. Kalau nyemplung basah mandi sekalian. Nah, gitu. Luar biasa sekali. Banyak sekali manfaat yang didapat. Entah itu pendampingan, entah itu bantuan ataupun kegiatan yang dari sifatnya ngumpul sampai sifatnya ada materi, ada pembelajaran, ada pameran, bahkan ada healingnya. Ada healingnya juga ini. Oke. Refreshing. Jadi masuklah Plut. Plut. Produk Anda pasti akan lebih cepat terkenal karena banyak banyak teman, banyak konsumen di dalamnya. Oke. Hari ini belum ikut Plut, rugi dong. Rugi sekali. Gitu. Itu teman-teman tadi sedikit testimoni dari Kak Nas. Baik, luar biasa sekali tadi yang sudah disampaikan Kak Nas. Kita mengambil banyak manfaat, banyak wawasan dan banyak menginspirasi kepada teman-teman sekalian bahwasanya UMKM itu tidak sendiri. Kita berjejaring dengan pemerintah, dengan dinas, dengan Plut Kota Surakarta, dengan komunitas-komunitas dan UMKM yang lain. Mungkin ini yang menjadi titik poin dari bincang-bincang kita dengan Kak Nas, bahwasanya UMKM bukan hanya sekedar bisnis, tapi menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mampu membawa kesejahteraan di masyarakat. Jadi teruslah berkarya. Jangan takut mencoba dan ingat bahwa setiap usaha besar selalu dimulai dengan langkah yang kecil. Terima kasih sudah mendengarkan ngepodcast Plut Surakarta. Jangan lupa follow dan share agar lebih banyak lagi sobat-sobat Plut yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah inspiratif para pengusaha UMKM. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Ngepodcast seru UKM maju.